saya Naila Luna. Nah, pada episode kali ini kita akan menjelajahi dampak positif yang telah dibawa oleh kemajuan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kesehatan hingga pendidikan, serta dari pekerjaan hingga interaksi sosial, mari kita selami bagaimana inovasi teknologi telah memperluas pengalaman hidup kita. Mari kita mulai dengan memperkenalkan topik yang akan kita bahas dalam episode ini. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita, membentuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan berpikir. Namun, di balik berbagai kontroversi dan keprihatinan, ada juga dampak positif yang patut diapresiasi. Dalam podcast ini, kita akan menyoroti beberapa dari mereka. Pertama, mari kita bahas bagaimana teknologi telah membawa revolusi dalam bidang kesehatan. Dari teknologi medis canggih hingga aplikasi kesehatan di ponsel pintar, bagaimana hal ini telah meningkatkan diagnosa, perawatan, dan kualitas hidup masyarakat. Teknologi telah merubah dunia medis dengan peralatan canggih seperti MRI, CT scan, dan robot bedah yang membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit, serta memberikan perawatan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, selain itu, aplikasi kesehatan di ponsel pintar juga memungkinkan pemantauan kesehatan pribadi dan konsultasi online. Nah, sementara itu, terapi gen dan obat-obatan yang ditargetkan juga menawarkan solusi yang lebih efektif. Nah, untuk dampak positifnya adalah sebagai peningkatan peluang kesembuhan, perawatan yang lebih aman, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Meskipun tantangan seperti biaya tinggi, privasi data, serta kesenjangan dalam keterampilan digital perlu diatasi. Namun, secara keseluruhan, dampak positif teknologi dalam kesehatan telah membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang luas. Oke, selanjutnya mari kita bicara tentang pendidikan. Bagaimana teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar, dari kursus daring hingga platform pembelajaran interaktif. Bagaimana hal ini telah membuat pendidikan lebih terjangkau dan inklusif bagi semua orang. Baik, teknologi telah merevolusi pendidikan dengan menyediakan berbagai platform pembelajaran daring yang interaktif, seperti halnya kursus daring yang memungkinkan kita mengakses ke materi pembelajaran dari mana saja. Nah, hal ini membuat pendidikan terasa lebih fleksibel bagi semua orang. Selain itu, platform interaktif juga menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan beragam, serta memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini telah meningkatkan inklusivitas dalam pendidikan dengan menyediakan akses yang lebih mudah bagi mereka yang sebelumnya mungkin terbatas oleh faktor geografis, ekonomi, maupun fisik. Sekarang mari kita fokus pada dunia kerja. Bagaimana teknologi telah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kreativitas di tempat kerja. Dari otomatisasi tugas rutin hingga kolaborasi tim secara virtual, apa dampak positifnya bagi dunia kerja? Baik, teknologi telah memberikan berbagai keuntungan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kreativitas di lingkungan kerja. Otomatisasi tugas-tugas rutin seperti yang terjadi pada sektor manufaktur dapat meminimalisir waktu serta menghemat tenaga manusia. Selain itu, penggunaan beragam perangkat lunak dan aplikasi juga membantu dalam manajemen pekerjaan serta penjadwalan yang lebih efisien. Sementara itu, kolaborasi tim secara virtual juga memungkinkan kerjasama yang efektif tanpa terikat oleh fisik. Selain itu juga terdapat teknologi yang memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya kreatif serta mempermudah kolaborasi dalam proses kreatif yang menghasilkan peningkatan kualitas serta inovasi dalam hasil kerja. Nah, secara keseluruhan, teknologi telah berperan dalam membantu perusahaan dan individu mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien
mengunggah aplikasi perpesanan, bagaimana teknologi telah memperluas jaringan sosial kita dan memfasilitasi komunikasi lintas budaya. Baik, teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi di tempat kerja. Nah, salah satunya adalah otomatisasi tugas rutin, seperti yang sebelumnya nih Mbak. Misalnya dalam industri manufaktur, mesin-mesin otomatis yang dapat melakukan tugas-tugas seperti perakitan serta pengemasan produk dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan perangkat lunak dan aplikasi juga sangat membantu untuk mengelola pekerjaan serta mengatur jadwal secara lebih efisien. Seperti halnya contoh alat manajemen proyek yaitu Trello dan Asana. Hal ini membantu tim bekerja lebih terorganisir dan lebih efisien. Namun, di samping itu, pengelolaan informasi melalui perangkat lunak dan aplikasi seperti Microsoft Excel serta memungkinkan kolaborasi antar tim bekerja sama secara efektif tanpa terkendala oleh lokasi fisik. Teknologi juga meningkatkan kreativitas di tempat kerja dengan menyediakan perangkat lunak, desain grafis, dan pengeditan video, serta memfasilitasi kolaborasi dalam proses kreatif melalui alat kolaborasi seperti Google Dokumen ataupun Dropbox. Ini membuka peluang bagi individu untuk mengembangkan kreativitas mereka, mendapatkan pengakuan untuk karya mereka. Nah, secara keseluruhan, teknologi telah membantu perusahaan dan individu untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan inovatif, baik dalam hal efisiensi, produktivitas, maupun kreativitas. Oke, terima kasih atas pencerahannya kepada Mbak Nailil. Saya harap podcast ini dapat memberikan manfaat bagi para pendengar untuk lebih memahami dampak positif teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita telah